karena Allah Ta'ala. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nipinta nipantama kiri golongan atu salama kana sabak riwayat talasana tak galak jarri kimangeri Al-Qur'an sagan sunnah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima kubukoi ku antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasanna bi sunnatin thumma tatimmu sholihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala Allah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Allah wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maut babun wa kullu an-nasi dakhilun. Wa qala Nabi al-qubur awwalu manzil min manazilil akhir wa akhiru manzil min manazilid dunya amma ba'du. Jamaah takziah tadi pakar diri kungasing yang mania kehadirin selalu saya sampaikan. Nah, saya bilang apa motivasi tak, kenapa masjid tak lebih cantik daripada rumah? Nah bilang ada hadisnya Ustaz. Jangan sampai rumah Allah rumahmu lebih bagus daripada rumah Allah. Itu diambil konsep sehingga masjidnya cantik. Membahu, memakmurkan masjid. Innallaha ya'muru masajid Allah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah nanti di hari kiamat tidak ada balasan selain daripada dia akan mendapatkan pintu, dia akan mendapatkan syurga insyaallah. Percayalah itu Pak. Nah, itu baru pembukaan. Sekarang kita masuk. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang semua nikmat milik Allah. Ane ngasih nikmat kasih kasangginan nih bangia karena Allah Ta'ala patah. Betul kan? Betul? Iya. Karena nikmat ini datang dari Allah, maka tentu ucapan terima kasihnya harus tahu nih pamu terima ngiri patahnya nikmat. Dengan cara kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih keren atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Aku ingin jadi kepala desa Engkau wujudkan ya Allah. Terima kasih Allah, dan tetap jaga api Allah untuk menjalankan amanah ini sampai selesai. Aku ingin suami yang baik. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan kepadaku suami yang baik, dan saya yakin ini almarhum ini suami yang baik karena kan timur di bawah tidak jadi saksi. Terima kasih Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku istri yang soleha. Terima kasih Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku anak yang baik. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan
lingkungan tan ne bajik kare nasaba ikat tenne se're kegali santa yami antum natena ki waktu mari masih sambaya galesa. Dan itu tanda-tanda hatinya sudah terpaut ke masjid. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillah. Ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan diberikan naungan oleh Allah, di mana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya adalah hatinya yang selalu terpaut dengan masjid. Lusa mintungi pun nanti nak waktu masjid. Niat tahu lusa mintungi pun lalu masjid. Ini kembali. Jadi pun nak baca katu batawa, lani dia ke bisa bayar nak pantama. Batun tama, lebih pada salang ya tunggu yang paling dulu minting asul. Bahkan biasa jadi role tamu yang waktu tamat terus lagi katu batin dulu. Itu. Boleh tidur, ini sampaikan dalam kitab Safinatun Najah. Kalau kita tidur, nanti nanya nata engkap pajata itu wudu belum batal. Minggu pun napas kitin nak katubaya, dibaca katubaya, nata angkap pajata, si finam bebeta, batal dia. Iya batal. Tapi memang Ramito itu timbro nama jatuh katu bari, angkat mah diroyongan ki. Nah jori itu pinjau kasih tangan coba tidak kilo. Tindro mau konau, mana tuh berubah tindro bala nama tin masih kan? Apalagi pun nak katin anak dia kasih jangan baca katubana, itu Pak Ibu sekalian. Kita kembalikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah pemilik nikmat. Nikmat Allah yang terus bersambung untuk hambanya yang senantiasa memakmurkan masjid adalah Allah akan memberikan dia nikmat iman, Allah akan memberikan dia nikmat Islam, dan Allah akan memberikan dia nikmat ihsan. Yang ketiga, nikmat ini tidak boleh dipisahkan, harus kisiran terus. Kapan berpisah maka tidak sempurna nikmat itu. Dan itu saya yakin dan percaya orang datar sudah rasakan. Apa itu nikmat iman? Betul-betul meyakini bahwa ada Allah. Sekalipun ada perbedaan pendapat, apakah Allah di langit atau Allah di hati. Yang mengatakan Allah di langit siapa? Yang berlandaskan ayatnya di Quran surah Thaha. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah kemudian bersemayam di atas arsy. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Allah ada yang mengatakan Allah tidak berada di atas arsy. Tidak itu karena Allah Ta'ala di tengah arsy. Masa karena Allah Ta'ala butuh tempat, sementara Allah tidak butuh tempat? Disanggah. Nah, kalau saya teman-teman saya di Nahdlatul Ulama, teman-teman saya di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dia konsepnya adalah jangan katakan Allah di atas arsy, tapi katakanlah Allah itu dekat. Di mana dalilnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, kuna kutanangi sahabatka, kutanangi umatmu, kutanangi rupatawa. Aina Allah? Di mana Allah? Katakan Muhammad, sesungguhnya Allah itu dekat. Dekatnya tak terbatas, jauhnya pun tidak terbatas. Itu milik Allah. Lepas daripada itu tena menakule dipikiri, tengok majutan jangan Allah Ta'ala naik manggina, naik mana umur gitu. Iya. Kenapa? Kapan kita tafsirkan bentuk Allah itu sudah melampaui batas. Karena sepakat para ulama, jangan sekali-kali engkau menafsirkan bahwa Allah punya tangan, nana singkama ini manunda. Allah punya mata, nana singkama mata nunda. Allah punya lisan, nana singkama lisan nunda. Contohnya saja, Allah penglihatannya, Allah melihat, manusia juga melihat, tapi penglihatan manusia terbatas, penglihatan Allah tak terbatas. Pacini na rupa tauannya sanggena, pacini na Allah Ta'ala tena sanggena. Paham semua sini kan? Nah, jadi konsepnya bagaimana? Kalau kita ditanya di mana Allah, sesungguhnya Allah dekat. Dekatnya bagaimana? Terserah Allah. Yang penting Allah dekat. Dan Allah akan lebih dekat kalau kita semakin mendekat kepada Allah. Siapa yang berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menjemputnya. Siapa yang berlari menuju Allah, maka Allah akan secepat kilat menemuinya. Masya Allah. Termasuk tanda-tanda dan bukti orang yang selalu mau berjumpa dengan Allah adalah orang yang datang ke masjid. Masya Allah. Saya selalu ulang itu Pak Ibu sekalian. Karena tidak ada itu orang yang lebih mulia selain daripada mereka yang selalu memakmurkan masjid. Saya beli BTN di atas Karisa. Tapi saya tidak tinggal. Karena ada pasigi. Kalau kita punya rumah dekat dari masjid, mana malas sampai masjid, di masjid termotivasi guna salawat.
Itu enaknya tinggal di masjid. Maka saya lebih kembali lagi ke Lentu. Jadi saya sekarang di masjid Lentu itu sementara. Tidak tahu kalau sudah ada masjid. Nah, jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam dan ihsan. Iman yakin kepada Allah bahwa Allah itu ada. Tidak usah kita menentukan Allah ada di datar, Allah ada di pokok bulan, tidak usah. Yang jelas Allah itu ada. Yang kedua nikmat Islam. Apa itu nikmat Islam? Nikmat Islam itu adalah nikmat keselamatan. Selamat lisan kita dari menggunjing, selamat mata kita dari memandang yang tidak benar, selamat tangan kita dari menggenggam, mengambil sesuatu yang tidak benar, selamat hati kita daripada berprasangka buruk. Itu nikmat Islam itu. Karena Islam aslama yaslamu salama. Semuanya nikmat naik. Selamat batang kale, selamat buah. Apa maksudnya selamat batang kale? Di Aceh ada pengurus masjid. Zaman-zaman nang kasih masih abang, mungkin zaman-zaman hampir 20 tahun masjid. Lalu kemudian dia meninggal dunia. 10 tahun berikutnya ada penggalian tempat, digalilah kubur itu. Ternyata itu isinya bonena njuk kubur kan. Mana topena tanakan rebutah. Dicari. Nah ini apa zaman-zaman retuna talasa. Ternyata njuk zaman-zaman sampai abar rasa masih nang kasih masih wah. Jadi tidak ada kuliah itu dari tunai dulu. Gapakan ia bat tumbuh ya itu lolonta nakikana nanakan anak kirim masigi dan jama-jama nak temu kapal lupakan reka anak dari masigi jago. Oi asing ini pun anak kena baina nganatta. Insyaallah sekali Jepang gau kan kulle ku naking asen pata lino lolongolina. Masuna raqa'atainil fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih bajikan lino lolongolina. Nakana ni calon matuan na tema ko punan jo lupa tuang masa lupa kante sampai sunnah anakku. Itu kadang begitu, jangan dihina Pak, karena ternyata orang yang pekerjaannya kita lihat hina ternyata dia sering berjumpa dengan Rasulullah. Iya, kata yang dinilai kepala desa, ki bupati, ki gubernur, tapi belum tentu bisa setiap saat bertemu dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Kalau kita jalan-jalan ke Madinah di kuburan Rasulullah, jangan ke babar sana masih ke babar sana nyentang kasih yang kubur kan. Lalu kita mai, tidak ada yang larang. Coba kita pun mai di Madinah masjid kuburan Nabi tak lalu begitu mah. Pernah tadi nyarang lagi dan dilarang memang tidak bisa luas masuk. Tapi dia pekerjaannya hina, tapi Allah muliakan, selalu berjumpa dengan Rasul. Ditanya, apa yang membuat kau senang? Nabi bilang, sekalipun saya tidak digaji, salah satu kesenangan yang saya paling senangi lebih daripada segalanya karena setiap saat saya bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kubur dan jaga anak kita. Nah, jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah nikmat ihsan. Apa itu nikmat ihsan? Allah senantiasa memudahkan kita melakukan kebaikan. Anda dapat tala injo punala sidakka ki, Anda tu dapat tala injo punala makin masika, Anda tu dapat tala injo punala ki panggau kampanye. Itu nikmat itu. Karena biasa anu lompo dulu mau nyawainya lama sambayan dari masigi ka anu lompo dulu mau nyawai lah sidakka mingga tiba-tiba nera tuntala lan rapi mau waktuna batal lagi sinjo di melang kio lah di pipi dulu minjolai ka ada mau ngorong buku pi mana buku kuliah sidakka itu. Tapi orang yang diberikan kemudahan, diberikan nikmat ihsan, mudah melakukan kebaikan, insya Allah itu cepat sekali bergerak, tidak ada beban, dan mudah-mudahan itu nakasih itu hanya nasari ke garing Allah Taala. Nasabasan nabaji negara punero ki ponggo kambaji nasari ke lumur garing Allah Taala. Ada orang misalnya eruki meri Makkah nasari ke lumur garing Allah Taala, eruki haji eruki umroh nasari ke lumur Allah Taala. Itu berbuat ihsan, Allah memberikan kepada kita kemudahan. Nikmat iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan ini bisa jadi oleh-oleh untuk pulang. Iman, percaya, yakin kepada Allah, tidak pernah ragu kepada Allah. Kedua, Islam, nikmat keselamatan. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat selamat dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Kemudian terakhir, Allah memudahkan kita, Allah memberikan kepada kita nikmat ihsan untuk senantiasa mudah dan tidak terasa berat kalau kita melaksanakan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha
ibarat ka ero nuito ni mapapinya mangku kenang la tuhsuha tenanak kulenu reken tenatunak kulenu hitung. Ada seorang ilmuwan dari Cina dan Amerika rapat berdua memikirkan untuk mencetak satu komputer, dan komputer itu dipergunakan untuk menghitung seluruh ciptaan yang ada di dunia. Nampai laurau nariki pandak komputernya. Nikmat rambut pak, aneh utah, tapi nyaman ini. Kalian lihat tahu kodong erot dulu timbo, na tementong itimbo. Iya, tementong itimbo. Hebatnya lagi nana sare kini mak berupa rambut Allah ini itu ditumbuhkan pada tempat yang tepat, di tempat yang tepat. Tena kali baki pikirin yo tiba-tiba ne hutan ne timbo ngasih gigi ginta. Kira-kira tiga mata jatuh juga dari gigi ngasih dan timbo yuk. Iya. Anda lagi bantaran nyanyi kumis ini na jangan gue setang mati cukur. Nah dia pun tunggu lagi gintan na timbo yuk na timbo gini. Dan itu nikmat pak. Patimbo na po yung gigi ada singga mau ka batina longkor bakka. Yo singga mau kan ne giginta batina longkor bakka na. Ukul lainnya tuh kita yang salong populung gigi. Itu nikmat semua itu. Makanya Allah katakan latul suha, tidak bisa kita hitung nikmat Allah. Kuna tu pandita tanya narekin makanai, la busuk pintu tangke kayu anu pak jari palaping, nuan lirauna anu pak jari karatasa, nanuang kak bonina tamparanga jiknik nama sunnah, nanam palupak jadi dawa, nairun ukir ini apa pinjaman Allah Taala sangin panakana kareng Allah Taala, la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Maka jangan pernah mencoba menghitung nikmat Allah. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Apa katanya para ligaukan? Nakana-nakana Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang harus dilakukan oleh manusia cuma satu. Berterima kasih. Terima kasih. Insya Allah dengan banyaknya kita berterima kasih kepada Allah, rezekinya Allah berkahi, kemudian Allah akan senantiasa tambah apa menjadi kebutuhan kita. Jadi jangan sarengki kareng Allah Ta'ala adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang hari ini kita meminta sesuatu, yang datang itu ternyata bukan itu yang kita minta, tapi Allah tahu iya yang sebenarnya di kepala dua. Nah sahabat nesengangan itu kareng Allah Ta'ala kebutuhan tak, nekat kalenta sampai kalenta. Allah lebih tahu kebutuhan kita dibanding kita. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah hitung nikmat Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Perannya lebih bagus, menggelegar dan bisa jelas itu ayatnya. Nah sama niat tahu tuh, saya pernah ke singgah satu masjid. Nah ustaz, lah bibit 30 tahun tuh kan, iya nanti di samping. Namanya Al-Fatihah tanda berapa? Tanda berapa asa? Sekali nanti maya, Amin ngasih debo, kau nak keku Amin. Kulangi Al-Fatihah nampak Amin ngapain? Dari itu, Yasan, Yasin karena Yasan, Yasin karena Yasan. Dari Yasin, baca Yasan. Padahal itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Dalam ayat yang dibaca tadi oleh qari kita, kebetulan suaranya sangat bagus. Ini masih jomblo. Masih semester 5. Iya. Naik kiro mintuan ya, alhamdulillah. Iya. Bikin tadi saribat talaga itu jero. Kalau orang beragama bagus akhlaknya kimintuan, apalagi kalau mana ke. Mika bisa tahu gitu ya, niat tahu boy atau gising kemana nak kena parang ku tahu bumi parang ku tahu nak ke babat yang kimintuan deh, nanti aku kurasi kan di mana. Ada yang nak cari mintuan gitu satu server. Ini nak boy atau gising kemana, nak kena parang ku tahu butuh tailor deh kimintuan.
Nah, itu ada yang begitu. Padahal kodong anak tulolon itu sana bajikna. Sudah S1, sudah sarjana, pintar mengaji. Mingka sayang 1000 sayang. Mintun apa inum? Kenapa? Karena memang yang mintu suruh waktu boya. Ada teman saya apa itu? Anu tak cucu tak. Karena pasti minum main manggena dalam kami. Iya. Ina kekalahan mau nah pasti kalahin jangan bangkon. Dan itu kayaknya jadi kebiasaan juga anaknya juga cinta sama yang bangkon lompo naik tapi nami itu anak itu. Insya Allah Pak Bu. Saya tidak punya anak yang paham agama Ustaz. Tapi mina satu menjo tulung kuribala berani dan juga pantau agama. Nah, anakku salah bisa jadi ahli agama. Masya Allah. Kehebatannya orang yang punya anak penghafal Quran, punya anak yang ahli agama, anak yang taat beribadah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan. Apa penjelasannya? Nanti di hari akhirat akan datang seorang ibu, labatu seria ayat, labatu seria bab. Cek. Dapat. Cek. Iya. Tapi jadi. Ulangi. Dan akan jadi akhirat, keren? Iya. Dan ini kadang genting sekali. Genting sekali. Ama sunan jo tidak mau distelati baik. Anjo di akhirat. Batu di seria amma, nabuntu di seria bapa, batu to di seria anak. Asi jo. Nah karena melaku ngamma gara-gara kau mintu baniku muronean naku tena ku sambayang. Nah sabak kau jadi parutu subangi dia lo. Kalurunu, kandrenu, cacarenu, anunnu. Bobo janganmu. Mike. Satu ji kan satu ji. Jelek itu tadi mic yang anu, mic yang kamu. Baterai. Itu yang biasa di. Tahu kan? Cik. Iklan. Biru ji. Cik. Sudah nih main nih. Gara-gara. Ya. Asal apa gara-gara ya? Itu gara-gara nih. Sampai. Gara-gara anu jangan bangko. Parinjai kan nih, bapak jangan nah. Tapi pandra lalu main na juga lalan, murah kat tidak bahas juga lalan. Ande. Karena dia kami naik. Apa sih dia? Kita balik ke dalam. Tapi karena ini kami nih. Bateria jintu guna tuan sampai. Iya. Ulangi. Bateria jintu guna tuan sampai. Kalau istri kita di rumah semakin tua, itu pasti semakin cinta sama kita. Iya. Serius kak? Nah ini apa anak nama? Coba mikir rumah di pasar kan? Berarti itu tak kalau kuku. Iya. Pasti tak kalau kuku itu setia sekali itu kalau sudah tua. Bahkan ada pernah saya temukan sepasang suami istri umurnya sudah sama, hampir ada yang 60 ada yang 70, artinya sama-sama tua. Mana kan jangan pica-pica lihat ada bebek mentongi. Ngaruhi. Saking sayangnya itu suaminya itu. Itu semakin tua itu semakin sayang itu. Kamu tuh kalau buat tambah tua tambah minyak. Jadi na juga tidak jadi para sampai na to kan ni agak singkat sampai kia Yesus berarti na nyambi dia nuat anu cini injo bateria aja kuna bayi ini aja kuna nambaya ya boleh itu dibolehkan. Kalau kita sudah dapat izin dari istri boleh ya boleh enggak pernah tina tebiro atau nanti di hari akhirat datanglah seorang istri kepada seorang suami.
Gara-gara kau mintu bani kuburan niang, nanti namun kena sambayang. Kalau rudu kan renu, ni cacarenu, bobo jangannu, yang ngasih di produsan ko. Anjo jotong ini ibahin nih. Oi, gara-gara kau mintu kubai niang siti, nanti namun aku sambayang. Masuna, memang sangi metonya pembatajangan, minggu pun motor pembatajangan metonya boleh boya-boya. Kayak kau bicara pun di sana kau bilang sabu, tidak nonggak doi. Iya minta nak kubu kau kan bagi dalam tidak nak kena sampai yang apa pun kamu mau dicilakai ya. Kalau sudah ditetapkan nasinya masuk neraka, aneh anak kata tuh. Gara-gara kau itu aku ajar iman rohku kan di sari ku tapi pemilihan karena latemai kalau setelah aku pilih itu aku gara-gara kau minta nak kemana sampai yang tanda dia kuise, anda dia kuito. Saya tidak kenal agama, saya tidak bisa sholat. Saling tunjuk menunjuk. Itu di hari akhirat itu akan ada kelompok begitu. Saling tunjuk menunjuk. Asik kau gara-gara kau, gara-gara kau. Itulah apa begini Pak Ibu sekalian. Coba pakai pikir sebenarnya Pak Gau kan. Aminau gimenita minantong yanakta. Nah cipti ribet di Pak Gau kan anak jogi gimenita. Kau ini selalu dulu tino. Mungkin kau tuh nyawanya. Gitu nih, gara-gara kau selalu ditanya jadi tidur lagi. Anak-anak kan tuh gara-gara kata dia makan tuh juga tetap matong. Itu sih dia. Udah tak pada tahunnya lagi di Pak Gau kan ingat-ingat. Apalagi nanti di hari akhirat banyak orang menyaksikan ratusan juta manusia, bahkan triliunan manusia akan menyaksikan itu. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang datang menghampiri mereka, dan cahaya itu berubah bentuk menjadi manusia. Sehingga rupanya mungkin lebih terang daripada lampu ini. Terang sekali. Coba makin pikir pun sementara dia kehilangan sama kapu kan. Nah tiba-tiba dia kulu-kulu waktu. Itu indah sekali dilihat. Di dalam kegelapan itu tiba-tiba ada cahaya yang datang. Wajahnya sangat bercahaya. Akana ini talua anak, ayah, bapak, andron segang anak. Naik kotuka, ngapa nasingar kamar rupanu? Kutana to amma ka naik kotuka bapak kutana to naik kotuka akan amini singar ka sumpay oi nagkemin min tunwe nasari amandak kareng Allah Taala untuk antolong ko nasari syafaat kareng Allah Taala untuk antolong ko nasaba alhamdulillah memang tena luwes sambayan di masih retu talasan tena kusi yang kau retu talasan mingga tena to nyarugang go puna pilajar agama. Dan hari ini Allah memberikan kepada saya kesempatan untuk merangkul kalian masuk ke dalam surga. Itu namanya syafaat. Dalam Quran surah Ali Imran Allah berfirman, syafaat yang paling indah, yang paling luar biasa adalah syafaat seorang teman. Syafaat seorang keluarga, ternyata keluarga tak ada keluarga tak yang soleh. Jadi sari batangku punanya ki bambala ne ki kumbala tena nak kulek pamarinyo panggokan ko dia mingkania bija pemanakanta ni anak ta kamanakanta cucunta misalnya taat pelajar agama papele kurangan ahli ibadah teh ki musui nah kieu ki sampai punatia kita ki gari kagak pasalan di akhirat kicini menjodakan tama di surga nak palat tolong to oh yang mana kangelle nana jojogi ya tamu ko neraka kau riolo pun namai sambayan dia ko mai sambayan enggak kalau kau tuh sambayan kau tuh nyinggup pa aja tuh bina doang ngure aja itu ndak tolong lagi di hari akhirat. Nah jamaah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kembali kepada yang tadi. Jadi pun dia tukang mana insyaallah juga mau kami juga. Terlebih lagi kalau bagus materinya, bagus juga agamanya. Itu masya Allah sekali. Dan mudah-mudahan kita diberikan anak cucu keturunan menantu yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Jangan jadikan harta itu sebagai tolak ukur. Sekarang kita masuk kepada materi. Jangan pakai taman ini. Aja sampai ayat nabaca ya. Lihat takim bolon niat saya ayat potongan ayat Allah berfirman. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Dan Allah akan menguji kamu. Apa yang Allah akan ujikan? Apa lan ujian kikaring Allah Ta'ala? Pertama lan ujian kikaring Allah Ta'ala, ia mi antu ujian malam. Khauf, takut.
khawatir. Nah ini pun nanya kina keng bolong ini kina pemantangin ujian keman mana sih di dulu zaman malah jadi. Yang tuh ibu-ibu balau jirat cara apa itu? Biasa begitu. Biarlah kita jalan sedikit, ada ujian apa nama tangi kini dikananya ujian malah itu sangat luar biasa sekali tuh. Ujian takut apa yang dimaksud oleh ayat ini? Pertama, ujian takutnya adalah wal anfus. Dia takut akan jiwanya. Malah kini ada nyawana. Dia tahu ini kan? Di jadi ponto ini agak banyak kebajikan. Takut mati. Dan ini hati-hati. Wajib takut mati. Apa yang menyebabkan manusia Rasulullah takut kepada kematian? Berikutnya adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia, takut kematian. Jadi yang berikutnya kenapa dia takut mati? Karena terlalu cinta dengan dunia. Yang pertama tadi malaki mati nasabatina na yakin karena lengkap kebajikan. Dan nak ruana malaki mati nasabat tak lalu lantang dipanggain dari panikana ya dina. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Nah pun bicara lino tahu Pak Ibu sekalian, semua aktivitas, semua yang berada di dalamnya, termasuk pangkat dan jabatan, harta, anak, cucu dan lain sebagainya, itu adalah dunia. Ada orang takut kehilangan jabatan karena terlalu cinta dengan jabatannya. Ada orang takut kehilangan harta karena terlalu cinta dengan hartanya. Ini juga masuk kepada hubbud dunia. Jadi bahaya ini. Malam-malam itu ada yang cinta sekali dengan istrinya dan takut kehilangan istrinya. Ini juga hubbud dunya. Wa karahiyatil maut. Karena dia terlalu cinta, terlalu lantang dipanggainna sampai kemudian dia takut kehilangan. Dan pas kehilangan nyanyikan lagu Roma. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadiranmu sungguh berharga. Padahal lewat punat talasa di kehadiran. Kadang tidak ada itu orang baru berasa itu kehadirannya. Sehingga orang-orang berkata sebenarnya antu punya tumutiran tiai matena ni garuki. Apaan lagi? Kebiasaan tadi garuki. Ini nah sabab pun nama teh dan ikan rukin itu nama kita ngaruhnya lalu kalau ngaruh anjir lagi HP itu mati yang satu mati ngaruh kita mati anjir lagi kita lapisin satu mati di mati bisa juga lah padahal peleng ngaruh mati sih katu mati di rukin ternyata bukan itu yang kita tangisi adalah kebersamaan kenangan kebiasaan tanjung anu biasanya jadi tunatalla sa ini almarhum ini terus pasengka bro tirintena mitena mau itu pasengka sunyi perjalanan. Biasa ada tunatalla kayak main, tapi tiba-tiba tidak ada. Itu yang kadang kita membuat rindu. Kebiasaan kita. Biasa dulu nyebab punang bapak sampai subuh kiri-kiri ini. Apa kiri-kiri nanya biasa nak kiri-kiri biasa kiri-kiri gini. Wana cucu antu kacara deka ngacucu ni beta iri kabiasa ngacucu manna nakana porei pangisengana mingka di lumba yang baun di jangan ating kokoa anjir biasa nenekku atala sakit nenek kau tu rajin bosu-bosu jadi orang baunya ini kilo-kilo itu dan itu saya masih ingat sampai sekarang. Jadi juga cara dekang ini beta di kebiasaannya. Ini tuh cara yang kita biasa. Cara dia. Taruh misalnya nih guna kata kita wah. Nasi guna kata kita uru-urukan agam manjo. Misalnya kamu nih kita biasa kata, misalnya kata yang dari bawah urugi kata. Karena tidak biasa. Ada orang tahu bisa berbicara bahwa ke masjid itu begini, kalau ke masjid itu pahalanya begini, tapi dia tidak terbiasa ke masjid. Akhirnya apa? Si mata cara dia tidak biasa. Coba saya neku, antu kebiasaan. Di beta ini di kacarat dekan. Nah jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji. Diuji ketakutan. Takut apa? Takut kehilangan apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki? Harta. Apa yang kita miliki? Status sosial. Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Terlalu cinta itu dunia itu menyebabkan kita takut dengan kematian.
Dan hati-hati itu yang terlalu. Segala yang terlalu, yang berlebihan itu pasti tidak bagus itu. Terlalu hitam ada tuh agak-agak. Tak lalu kebuk ada tuh agak-agak. Tak lalu bodoh ada tuh agak-agak. Tak lalu tinggi ada tuh agak-agak. Tak lalu cipur ada tuh agak-agak. Puna tak lalu wasor kita sungai ada tuh agak-agak. Kurang tindro kita lalu tandri na tindro tak ada tuh agak-agak. Mika puna tak lalu jadi tongi tindro tak ada tuh agak-agak. Semua yang berlebih itu tidak ada yang bagus. Tidak ada yang bagus itu berlebihan. Ibadah pun begitu. Coba bagi sampai mulai titik 62, kini ke 62, muter langsung ke titik 62 rial luar. Naik pula titik 62 di Bangia. Apa yang bagus? Tidak bagus. Kenapa? Berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Dengan ini pun Anda pun masuk ini, hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia menyebabkan manusia itu takut dengan kematian. Maka jangan terlalu, yang sederhana saja. Ya sedang-sedang saja. Kalaupun kita suka posisi tak sebagai sekdes, sederhana saja. Sederhana saja sukanya. Karena ini pilih jadi sekdes kan, alun tanai, pilih jadi sekdes. Minggu menanangnya belum tentu. Kalau dipilih jadi sekdes berikutnya. Tapi kalau saya sekdes kayaknya bukan ditentukan kepala desa pada saja. Nah, saya dari Pak desa itu bukan pemilihan dari desa, tapi ada rekomendasi dari desa ya. Itu ini saya nanti mau kasih jadi sekdes, itu ada rekomendasi itu. Termasuk BPD. BPD bukan kepala desa yang pilih ya, langsung dari atas. Tapi itu biasa ada rekomendasi. Itu. Kalau ditunjuk jadi imam desa, ditunjuk jadi imam desa, tidak usah terlalu cinta, ya sederhana saja. Karena kapan terlalu cinta ki, nah pemilihan kepala desa berikutnya tiai calon tanai dipecah jadi imam desa. Yakin maki. Pun ada memang ki karena anungku juga walingku juga retunggu jadi pertama calon kepala desa juga yang tuh cerita kuri, mai temu kon tuyanu tuyanu. Padahal dia ada tiru-tiru jadi imam desa mesti 5 tahun selesai kok bos. Iya, maka jangan terlalu cinta. Kenapa? Maksudnya kalau tidak terlalu cinta, nanti kalau bukan calon yang terpilih tidak jadi kepala desa kan biasa saja tuh. Biasa nih. Tapi pun tak lalu itu biasa jadi pomor. Itu juga kalau terlalu berlebihan, berambisi sekali. Orang kita bukan anaknya jadi kepala desa. Anda di saya desa datar ini, anda butuh wajib pentarang. Nak ini paling banyak kalau nenek. Dia nak kita udah ngasih. Lah pomor ini. Karena terlalu berambisi mau sekali itu terlalu. Sampai pada akhirnya ada terpilih. Ibu ngoroto aja dia. Ngoroto aja gimana mana kalau orang yang sudah berasa ngasih suruh kalau orang begitu. Dan Pak Bu, saya pernah jalan-jalan mulai dari Petra sampai turun di Perintis. Banyak sekali tuh orang gila. Ada teman saya di DPR provinsi saya pernah temani. Kemudian mau bilang aku bilang Ustaz, apa itu? Apa itu Kanda? Itu sana. Kenapa itu? Lihat itu, Ustaz. Iya. Itu pomor. Nabi itu dulu itu sama itu masuk itu caleg dulu. Pomor. Hati-hati gitu lah. Hati-hati kita terlalu nih. Jangan terlalu nih. Sederhana saja. Supaya ada perimbangan itu kalau sederhana saja. Yang sedang-sedang. Sama dengan ini Pak Ibu sekalian. Jangan terlalu takut dengan kematian. Jangan juga terlalu balecea. Kayak anaknya mana nenek waktu Israel. Aman negara. Aman negara tidak kau pericu. Ada pun nama pun apa yang 4 sampai malaikat Israel selesai saya tidak ada dosa aku saya. Itu juga terlalu kacampan juga jangan. Terlalu takut juga jangan. Terlalu berani juga jangan. Yang sederhana saja. Maksudnya apa? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhum fa innahu mulaqikum. Katakanlah kepada manusia yang ingin lari dari kematian, fa innahu mulaqikum. Man laqikum ay lari kemai. Fa innahu mulaqikum. Pasti betul mereka naik kematian. Percayalah itu. Selagi kita bernafas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tunggal-tunggalan nafas ka pastilah mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jaga ngasih nang angkana antu jintu allo kiamah. Ka antu jallo akhirah itu tanpa makna nungang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jaga ande lino dipajari yang ngasih kena tidak lain hanyalah sebagai sendagurau pacang-icangiran ji liya baluakum ayyukum ahsanu amala erok kuniuji nah itu dipasimbangin paling banyak gau-gau nu ampe-ampe